Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ketentuan pemidanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Faiz Zakari, kelas ilmu hukum B semester 4. Oke, check it out. Kali ini saya akan menjelaskan materi ini. Oke, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah undang-undang yang mengatur tentang pengadilan hak asasi manusia. Secara historis, Undang-Undang Pengadilan HAM ini lahir karena amanat bab 9 pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dengan lahirnya undang-undang ini, maka penyelesaian kasus HAM berat dilakukan peradilan umum. Ini merupakan wujud dari kepedulian negara terhadap warga negaranya sendiri. Negara menyadari bahwa perlunya suatu lembaga yang menjamin akan hak pribadi seseorang. Jaminan inilah yang diharapkan nantinya setiap individu dapat mengetahui batas haknya dan menghargai hak orang lain, sehingga tidak terjadi apa yang dinamakan pelanggaran HAM berat untuk kedepannya. Oke, kita masuk ke ketentuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Di sini ketentuan pemidanaan terdapat dalam pasal, maksudnya bab ke-7 di dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 ini, yang terdiri dari pasal 36 sampai pasal 42. Baiklah, di sini akan saya menjelaskan setiap pasalnya. Pasal 36, setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf A, B, C, D, dan E dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun. Yang kedua adalah pasal 37. Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf A, B, D, E, atau J dipidana dengan baik pidana mati atau penjara seumur hidup, atau juga bisa dipidana dengan penjara selama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun. Selanjutnya adalah pasal 38. Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf C dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun. Pasal 39. Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf F dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun. Pasal 40. Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf G, H, atau I dipidana dengan penjara paling lama 20 tahun dan paling singkat 10 tahun. Pasal 41. Percobaan pemufakatan jahat atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 atau pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, 37, pasal 38, pasal 39, dan pasal 40. Selanjutnya dalam pasal 42 yang terdiri dari ayat 1 yang berisi tentang komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagaimana komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi pengadilan HAM yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu A. Komandan militer atau seorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan komandan militer atau seorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut, atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya ayat 2 adalah seorang atasan baik polisi maupun sipil lainnya bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengadilannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni A. Atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan
sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut, atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyidikan dan penuntutan yang terakhir. Ayat ketiga, perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39, dan pasal 40, yang isinya itu pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun, dan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun. Mungkin bisa ini dapat saya sampaikan tentang ketentuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Apabila ada salah-salah kata dan kurang jelas omongan saya dalam video kali ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.